Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu rahimakumullah, saya bagikan kepada ibu-ibu buku Percikan Mutiara Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 7-nya sudah dibahas secara rutin beberapa bulan yang lalu. Jadi sekarang yang belum dibahas ayat 8. Jadi halaman 170. Jadi dari 1 sampai 169-nya sudah dibahas. Sekarang halaman 170. Buku-buku ini dibagikan untuk ibu-ibu karena buku saya terbit atas infak amal jariah. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Jadi selama pandemi ini saya mengedit 8 buku selama pandemi, ya. Dan ya antara lain ini di 8 buku. Terus nampaknya pengalaman pandemi itu banyak ustadz pada pimpinan majelis taklim punya kesempatan membaca. Sehingga minta bantuan kepada saya untuk mendapatkan buku. Maka saya kirim buku-buku ke para ustadz itu. Dan sekarang itu ada yang membahas buku saya 8 ustadz. Itu di Padalarang, ustadz dan ustadzah 2. Terus di Baros, terus di Tanjung Sari, terus di Cilengkrang, di Garut, ada 8 ustadz. Jadi makanya saya selama pandemi itu punya kesempatan untuk berdakwah kemana-mana, walaupun diam di rumah. Karena buku saya beredar kepada para ustadz dan diminta. Makanya kalau ustadznya membahas ngehanca bukunya majelis taklim seperti saya, jadi saya bagikan buku seperti ini, tebal sekitar 160 sampai 200 halaman. Tapi kalau ada juga yang di Tanjung Sari, untuk sementara katanya beliau aja yang fotokopi, ya silahkan saja. Jadi alhamdulillah, makanya saya bagi-bagikan. Jadi alhamdulillah buku saya yang bayar itu hanya untuk mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa saya semester sekarang ini ulumul hadis dan hadis 2. Nah kalau mahasiswa harus bayar. Tapi kalau ibu-ibu bapak-bapak majelis taklim semuanya gratis. Kenapa gratis? Karena ditanggung oleh yang donatur. Dan alhamdulillah sampai sekarang ada yang infak 5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 500.000, ada yang 200.000, ada juga yang 50.000, terserah berapa saja. Jadi saya kumpulkan, kemudian nanti anak saya yang di Gereja Lisa itu Rina yang membagi-bagikan. Sekarang juga lagi bungkus karena dari Pangalengan. Dari Pangalengan ada tadi malam tuh 1 pesantren, terus di Ciamis ada 1 pesantren minta dikirim buku-buku. Begitulah. Jadi ibu-ibu juga kalau mau ikut
Ini namanya infak amal jariah. Karena itu produktif. Jadi infak itu kan ada yang produktif, ada yang konsumtif. Kalau ibu-ibu jumpedul bagi sembako itu namanya infak konsumtif. Tapi kalau kita membangun madrasah, mencetak infak buku, itu infak produktif. Karena membantu para ustadz. Dan saya katakan kepada para ustadz, kalau para ustadz itu mau menjual, silahkan ke jamaah. Tapi tidak perlu setor kepada saya uang penjualannya. Ada di Margahayu Raya juga membahas, sekarang itu membahas hadis ketiga. Jadi oleh beliau dijual ke jamaah, silahkan. Dan itu untuk para ustadz tersebut. Jadi itulah membantu mereka. Jadi insya Allah para ibu juga ada di antara ibu juga yang sudah nitip sudah infak kepada saya. Kemarin tidak perlu saya sebut namanya. Ya, kita doakan saja para para pemberi infak itu mendapat pahala yang berlipat ganda, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jadi saya berjuang mengorbankan tenaga untuk menulis buku, dan para ibu dan bapaknya berjuang mengeluarkan harta, insyaallah. Baik. Dan mungkin ada di antara ibu juga ada ustadz mungkin yang memerlukan buku, itu silahkan nanti hubungi ke alamatnya di Gerai Ganesha. Ada pada buku yang lalu ya, pada buku yang lalu ada kan di sampulnya itu Gerai Ganesha. Kalau di sini tidak tercantum. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian surat Al-Hujurat ayat 8. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadlam minallah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Fadlan sebagai karunia, minallah dari Allah, wa ni'matan dan nikmat, wallahu dan Allah itu alimun maha tahu, hakimun maha bijaksana. Ini tentu saja ada kaitan dengan ayat sebelumnya, ayat yang ke-7. Itu dibahas 2 bulan yang lalu ya, ayat ke-7, karena bulan kemarin itu kita membahas hadis. Diselang dulu. Nah, sekarang kita kembali ke Al-Hujurat. Ayat sebelumnya menandaskan bahwa Rasul itu tetap ada di tengah-tengah umat. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ayat berikut menandaskan bahwa semua itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Rasul yang diutus itu mendatangkan karunia dan nikmat bagi seluruh umat manusia. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menandaskan wa'lamu anna fikum Rasulullah, ingatlah di kalanganmu ada Rasul, maka pada ayat ini katakan fadlan minallah wa ni'mah. Jadi Rasul diutus itu jadi karunia kepadamu. Wa ni'mah dan kenikmatan. Itu kaitan yang pertama. Kaitan yang kedua, pada ayat sebelumnya ditandaskan bahwa jika Rasul mengikuti keinginan umat, maka akan menemui berbagai kesulitan. Oleh karena itu, umat yang mengikuti petunjuk Rasul. Jadi bukan Rasul mengikuti kahayang umat, tapi kahayang umat mengikuti Rasul. Nah, ayat berikut menandaskan bahwa semua itu merupakan karunia, maka patut disyukuri bahwa dalam kehidupan ada pembimbing utama yang membawa umat ke jalan yang benar. Itu karunianya.
Kaitan yang ketiga, dengan diutus Rasul, maka umat lebih cinta iman di atas segalanya. Mereka juga benci kufur, fasik dan kemaksiatan. Karena di situ dikatakan habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan di situ ditandaskan wa zayyanahu, dan Allah membuat indah ala qulubikum, pada hatimu itu iman, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq. Jadi ini cinta iman dan benci kekufuran tersebut merupakan kenikmatan. Jadi kenapa kita bisa merasa nikmat beribadah, kita merasa bahagia bisa berinfak? Kenapa saya bisa bahagia siang dan malam nulis? Karena ada cinta iman. Jadi walaupun ibu-ibu rame di tengah rumah saya galecok, saya tenang saja nulis, nggak terganggu kok. Jadi walaupun ibu-ibu rame recok, saya nggak terganggu. Tapi kalau pas nanya kepada saya nggak ulang. Nanya karena memang tidak konsentrasi ya. Kadang-kadang kan ibu nanya, ini Pak, terus nggak ulang, padahal tadi tidak konsentrasi karena konsentrasi saya ke komputer. Jadi saya itu tidak terganggu walaupun rame ya. Nulis itu di tengah rumah walaupun rame, galecok segala macam, TV bunyi segala macam, itu jalan. Suatu kenikmatan ya. Kan orang lain mah nulis teh kudu jempling gitu ya. Konsentrasi, kalau saya enggak. Jadi TV juga kadang-kadang bunyi. Jadi saya tanya ke anak saya yang ketiga itu, yang perawat, kok kenapa Bapak seperti itu? Karena katanya otak itu kan ada otak kanan, ada otak kiri. Jadi dia kalau otak kanan, otak kiri itu kalau seperti saya itu, kalau dua-duanya jalan itu bisa jalan gitu dua-duanya. Jadi mungkin sebelahnya mendengar TV, Al-Quran atau apa, Masjidil Haram, kemudian pikiran sebagian ke sini itu jalan. Nah, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Rasul diutus, maka umat itu lebih cinta iman, lebih cinta taat, dan lebih cinta mengikuti apa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat tafsir kalimat fadlan. Kalimat fadlan dalam kedudukan nasab. Kenapa nasab? Karena fadlan, tidak fadlun. Atau objek. Menurut Al-Qurtubi namanya maf'ul lah. Jadi maf'ul itu ada maf'ul bih, ada maf'ul lah. Maf'ul lah itu yang menunjukkan apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa taala itu utamanya untuk menjadi karunia bagi manusia mukmin. Makanya itu karena maf'ulah itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan sejak ayat pertama sebetulnya kalau kita bicara. Surat Al-Hujurat ini ada seruan jangan mendahului Allah dan Rasul. Ada seruan jangan melebihi Rasul dalam bersuara. Terus ditandaskan juga sesungguhnya yang menekan suara itu sedang diuji keimanan. Kemudian juga ditandaskan sabar menghadapi Rasul, waspada terhadap isu fasik. Nah itu semuanya karena
Jadi kalau maf'ulah itu begitu namanya. Karena Allah ingin memberikan karunia. Halaman 170, Bu. Jadi dipahami bahwa semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu baik etika pada Allah seperti ayat pertama, pada Rasul seperti ayat kedua, pada sesama manusia seperti kepada ayat kelima, keenam, itu merupakan karunia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan begitu? Karena Allah ingin memberikan karunia. Itu makna maf'ul lah. Menurut Al-Baghawi, kedudukan perkataan fadlan itu sebagai khobar kana. Ya, ada juga yang menyebut khobar kana. Khobar kana itu apa? Makanya jadi fadlan, beda dengan khobar inna. Kalau khobar inna mah harus rafa marfu. Innallaha sami'un basir. Tapi kalau kanallahu sami'an basiro. Jadi kalau innallaha khobarnya atau beritanya sami'un basir. Tapi kalau kana adalah maka khobarnya sami'an basiro, karena Allahu sami'an basiro. Nah itu makanya kalau yang sudah belajar nahu tanpa baris juga bisa. Tapi walaupun tidak belajar nahu, kalau kita sudah biasa, kalau kita sudah biasa baca Quran, maka akan terbiasa juga. Akhirnya bisa. Walaupun tidak lengkap gitu ya. Makanya kan walaupun tidak lengkap belajar bahasa, belajar nahu sorof, lama-lama mah bisa saja menerjemahkan bahasa Arab. Seperti ibu-ibu saja kan, kalau menemukan kata kana, itu ingat artinya apa. Karena pernah belajar Al-Quran. Atau kalau kata ajizan, ingat artinya apa. Hamdan, itu ingat artinya apa. Karena apa? Sering ya. Jadi apabila kita sudah sering menemukan, apabila kita sudah sering mendapatkan, maka akan kebiasaan. Itu sebetulnya yang dikenal dengan istilah otodidak, pendidikan tanpa belajar. Tapi kalau melalui proses belajar seperti sekarang ini, mempercepat. Kalau otodidak juga ailekeun mah tetap akan didapatkan. Dengan demikian pengertiannya bahwa segala yang telah diuraikan sebelumnya itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat baginya. Itu makanya fadlan. Kalimat ini juga memberi isyarat. Jadi memahami tafsir, memahami Al-Quran itu kan ada makna, ya, kata per kata, itu namanya tafsir. Ada makna tersirat, itu namanya takwil. Jadi kalau menguraikan itu namanya tahlil. Jadi penguraian ayat itu bisa tarjamah, setelah tarjamah itu tafsir, setelah tafsir itu takwil atau tahlil dulu, tahlil, setelah tahlil itu takwil, setelah takwil itu tatbik. Terjemah itu apa? Yaitu kata per kata, baik terjemah harfiah, lafdiah maupun terjemah kalimat. Kemudian tafsir menjelaskan kalimat per kalimat. Lalu tahlil menguraikan. Tafsiran itu tahlil diuraikan, itu namanya tahlil. Takwil kesimpulan dari uraian. Kalau tatbik penerapannya dalam kehidupan. Jadi terjemah, tafsir, tahlil, takwil, tatbik. Tahlil, takwil, tatbik. Jadi 6 ya. 6 langkah memahami Al-Quran itu.
Nah ini juga takwilnya. Tadi kan padlan, terjemahnya karunia. Kemudian tafsirnya seperti kedudukan padlan sebagai maf'ulah atau sebagai khobar kana. Terus diuraikan makna padlan itu. Nah ini takwilnya itu isyarat ayat. Karena di situ disebut padlan, karunia, maka segala yang diterima itu berfungsi sebagai karunia dari Allah. Oleh karena itu mesti baik sangka padanya. Sekarang ada corona, itu karunia dari Allah. Bukan musibah. Ada karunianya. Jadi selain musibat ada karunia. Jadi selain musibat ada karunia. Karunia seperti karunia untuk saya dengan corona. Dengan corona karena menurut keputusan rektor, dosen yang di atas 60 tidak boleh hadir ke kampus. Jadi dosen yang di atas 60 tidak boleh hadir ke kampus. Jadi saya ngumpet di rumah, sudah 66. Jadi ngajar saya dari rumah. Itu karunia kan? Itu kudu pakai transport. Umroh enggak musibat dong. Iya, enggak musibat. Itu mah bayangkan musibat mah. Karena kan umroh itu kan bagi yang tidak bisa umroh. Bagi yang tidak bisa umroh kan ada dalam hadis. Ayul amal, afdal amal apa yang terbaik? Kata Rasul, bantu sesama, bantu tetangga, mangmayarkeun hutang, membantu orang lain kebutuhan. Kata Rasulullah, la amsi, aku membantu orang memenuhi kebutuhan itu lebih afdol daripada daripada iktikaf 1 bulan di masjid ini. Jadi membantu orang, membantu masyarakat lebih utama dibanding iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Berarti ada yang afdol. Kan kemarin itu saya sempat berdialog di WA. Karena ada ketentuan dari pemerintah Saudi bahwa yang boleh umroh di masa pandemi ini umur 18 sampai usia 50 tahun. Nah maka ada jamaah yang sudah daftar, dengan saya juga sudah daftar, mengeluarkan duit, tidak bisa pergi kan. Kemarin pergi hanya ke Aqsa. Maka saya uraikan, ada ibadah yang lebih tinggi dari umroh, yaitu ini. Kan langsung dari mana lah yang komentar, ini kita bisa pergi ke Turki, kemana kan gitu. Saya langsung marah itu. Bukan masalah wisata Islami, saya bilang. Bukan wisata Islami. Kalau wisata Islami pajak tidak. Maka Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tapi ini berbicara keabdolan urusan ibadah. Jadi aturan itu kalau berdasar ayat ini, anggap itu karunia. Jadi nikmat hidup itu. Anggap itu karunia. Jadi tidak bisa seperti bapak-bapak tidak bisa ke masjid Jumatan, kan diperintah di rumah. Itu karunia. Sehingga kudu ke masjid gitu. Tapi dapat pahala. Iya jelas, kan itu perintah. Hujan. Ya. Pas adzan Jumat hujan besar. Ibnu Abbas itu menyuruh muadzin, jangan hayya ala sholah, shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumahmu. Jadi kalau hujan besar, muadzin itu mengatakan sholatlah di rumah-rumah. Jadi sholatnya di rumah. Karunia itu karunia tekur ke masjid. Itu udah, oleh karena itu kalau berdasar ayat ini mah harus dianggap karunia. Jadi nikmat hidup kita itu. Oh miskin itu karunia. Karena dengan miskin impaknya teu gede gitu. Jadi kan saeutik oge, bahkan tahmid itu jadi sedekah kalau orang miskin.
Tapi kalau orang kaya, karunia bisa infak besar. Ya semua dapat karunia. Kita berbicara dulu berdasar ayat 8 surat Al-Hujurat ini. Jangan dianggap musibat itu Bu, umroh itu ya, tidak bisa umroh itu. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Tengaos asal sesekali aja. Lamun tara sama sekali tara ngaos tapi piknik osok. Nah. Tapi kalau sesekali ngaos, sesekali piknik nggak masalah karena memang Quran juga memerintah untuk bepergian. Pergian itu tapi ada manfaatnya. Ya, tapi jangan sampai menggugurkan yang lain. Itu kenikmatan, karunia. Nah, kalau piknik terus, jadi kalau ternyata sekarang pandemi tidak boleh piknik, ya nggak usah. Ya, di rumah saja. Seperti saya, tukang liar kan, saya tiap ahad subuh itu keluar. Ahad pertama Alfitroh, ahad kedua Panghegar, ahad ke-3 Cibolerang, ahad ke-4 Batu Indah, ahad ke-5 di sini. Sekarang enggak. Ahad pertama aja di Alfitroh, ahad keduanya juga libur. Jadi saya hanya di Alfitroh saja sekarang ini ngisi ahad tuh. Karunia saya bisa nulis. Nulisnya kan jadi berbagai buku saya edit. Nah, karena bisa berbagai diedit maka saya bisa bagikan lebih banyak. Itu rata-rata kepada ustadz yang minta itu 12 sampai 14 buku. 14 judul, bukan 14 begini, judulnya 14 buku. Bahkan ke Ustadz Hoiri itu kemarin 18 kalau tidak salah, Kalimantan ya, Kalimantan juga dikirim itu 18 kalau tidak salah, karena lengkap. Dan saya bermaksud selama pandemi ini saya akan edit semua buku-buku yang telah terbit. Jadi saya edit lagi, kemudian saya akan bagikan gratis kalau ada yang bayar ongkos cetak. Kalau tidak ada yang bayar ongkos cetak, tungguan. Ya, kan anugerah nikmat dari Allah itu selalu datang. Jadi kadang-kadang tidak berpikir, saya sendiri juga tidak berpikir berapa keuntungan di situ, tidak berpikir, tetapi ya gitulah. Kenikmatan. Itu sebagai karunia. Oleh karena itu mesti baik sangka. Suami sebagai karunia bagi istri. Itu suami ibu itu karunia bagi istri. Istri juga karunia bagi suami. Jangan dianggap musibah. Makanya saya katakan kan istilah dulu pada ibu-ibu. Kalau badan ibu membesar, jangan disebut gemuk. Sebutlah montok. Jadi karunia itu. Jadi itu, kan kalau montok itu karunia kan. Anugerah. Jadi suami ibu juga kalau badannya besar, anggap montok, jangan dianggap gendut. Ya kalau kurus, jangan kurang makan, langsing. Jadi itu indah, itu kenikmatan. Kalau sudah tahu, semakin tua, semakin gagah. Jangan disebut loyo, jangan disebut letoy. Iya, bidang senior atau jangan, kalau disebut letoy kan jangan. Itu semakin gagah, gitu. Gagahnya sesuai dengan usia. Gagahnya sampai sesuai dengan usia. Jangan ada kata-kata yang negatif. Ibu-ibu kan lihat di TV, anu baru bogohan kan, mesra. Katakan ibu, komo lamun geus jadi suami istri, meureun lebih indah dari itu. Jangan dikatakan, geus jadi suami istri mah jelek, enggak begitu. Kenikmatan. Jadi kita juga akan semakin bertambah nikmat. Jadi enak gitu. Ucapan itu ya. Ucapan itu enak bahasanya. Ya pokoknya kan dalam Al-Qur'an itu termasuk ucapan baik itu di dalam ucapan. Karena kalau ucapan baik itu akan berpengaruh pada setiap individu, setiap manusia. Dan kalau ucapan itu enak,
didengar, itu berpengaruh juga. Makanya dulu pernah saya sebut, ada yang karena saya sering bawa air minum, termos panas itu, ada yang komentar. Saya melihat Bapak bawaan kita kawas TK, dari HP itu. Ucapan itu dari HP itu. Jadi itu ucapan spontan, tapi itu pikanyirian. Jangan pikanyirian. Jadi kalau ucapan itu yang enak didengar, yang enak didengar. Aduh, merenan lamun disebutkan rajin, bapak manya teu ngareubeukeun batur gitu, cai oge nyanak nyalira, kan enak kedengarannya daripada disebutkan kawas TK. Itu enak. Jadi ucapannya mungkin sama, tapi itu jadi harus bikin enak didengar. Itu karunia. Jadi dengan jangan mengungkap kata-kata negatif, baik bagi pasangan, teman, sejawat, sahabat, jangan menggunakan kata-kata negatif. Dakwah juga sama. Kalau menjawabnya dengan negatif itu sering tidak enak. Tapi kalau dengan positif enak didengar. Istri tidak boleh negatif bagi suami dalam ucapan. Suami juga tidak boleh negatif bagi istri. Kata-kata indah itu berpengaruh dalam kehidupan, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian Al-Alusi berkomentar bahwa perkataan fadlan minallah ini merupakan hukum kausalitas lahiriah yang ditetapkan olehnya sebagai kasih sayang pada orang mukmin. Karena Allah telah menjadikan mukmin lebih mencintai iman dan merasakan manisnya iman, maka dikarenakan karunia-Nya diberikan pada mukmin. Boleh jadi juga diberikannya itu dikarenakan mereka menggunakan kecerdasannya, sebagaimana disebut ar-rasyidun sebelumnya. Ulaika humur rasyidun. Sehingga menggunakan pilihan yang tepat. Allah menjadikan mukmin pada ayat sebelumnya dikatakan menjadikan mukmin cinta iman, karena habbaba ilaikumul iman. Kemudian iman itu cinta dan indah, wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian benci pada kufur, wa karaha ilaikumul kufra. Wal fusuq, benci kemaksiatan. Kemudian fasik ya, benci kefasikan, wal fusuq. Wal isyan, dan benci kemaksiatan. Kemudian senantiasa berada pada petunjuk, karena ulaika humur rasyidun pada ayat sebelumnya. Dan kecerdasan, rasyidun itu petunjuk dan kecerdasan. Nah, maka karunia semacam itu adalah yang paling dirasakan oleh mukmin dalam segala aspek kehidupan. Betapa banyak manusia yang merasa berat untuk melaksanakan ibadah, tapi merasa berat apa nikmat untuk melaksanakan ibadah. Tadi umroh katanya ibu, umroh. Kenapa kok kita ketika dilarang umroh disebut musibah? Karena merasa nikmat umroh itu. Karena sebetulnya bukan musibah, itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kan harus memilih ibadah yang lain. Yang paling menurut saya, yang paling jadi pelajaran umroh sekarang dilarang itu pelajaran bagi setiap mukmin, khususnya bangsa Indonesia. Bu, bangsa Indonesia itu masih banyak orang yang tiap tahun umroh, tetangganya kelaparan. Masih banyak. Saya pernah ceramah di satu tempat, jalan ke rumahnya butut. Padahal pada saat itu saya ceramah untuk tasyakur mau berangkat umroh. Jalan ke rumahnya, amburadul, butut, itu ajung-ajung kan. Saya langsung titik. Ibu-ibu di sini tiap tahun berumroh, sementara jalan ke omean, mampu omean jalan. Padahal umroh mampu. Saya katakan begitu. Nah, ada juga yang kan itu mah jalan mah urusan enggak, nah itu. Saya bilang salah satu contoh. Dan itu masih banyak. Jamaah haji, kaum muslimin Indonesia itu masih banyak orang yang belum mampu tetangganya, masyarakatnya, sementara dia masih bisa pergian. Sekarang itu kan jadi orang-orang, kan rata-rata umroh itu kan yang di atas 50 tahun loh. Jadi kalau sekarang batasnya dari 18 sampai 50, pasti saeutik kan, di bawah 50 saeutik. Rata-rata di atas 50 yang berumroh. Sekarang tidak boleh, berarti kan saeutik kan umroh, sukan malah mikir. Akhirnya makan lumayan orang-orang miskin juga banyak yang dibantu. Banyak yang dibantu, rekreasi itu menang. Ya, karena memang dibatasi, ya, kalau temenan, umur sekian temenan, jadi kan itu bisa disumbangkan, bisa diinfakkan. Jadi mulai masyarakat itu berpikir, mudah-mudahan lah gitu. Berpikir bahwa ada tanggung jawab yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Ya, fasilitas umum. Ya, kalau umroh itu kan untuk diri sendiri. Tapi kalau kita sumbangkan kepentingan umat,
membangun jalan, beresan sampah dan sebagainya, itu kan kepentingan umat. Semuanya juga ada bagus, tetapi itu ada bahan. Justru sekarang ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan karunia ke bangsa Indonesia, kaum muslimin Indonesia bisa ngatur yang demikian untuk kepentingan umat. Seperti saya tadi, anugerah bagi saya karena mungkin ustadz itu kan sekarang berkurang gitu, kegiatan mereka itu ya. Karena kesana itu tapi banyak waktu untuk membaca. Karena banyak waktu untuk membaca, nah maka ingat saya kemudian menulis, kirim WA, tolong kirim buku saya, buku, kirim kan. Sempat membaca. Itu karunia bagi saya itu alhamdulillah dalam dakwah. Dan insya Allah mungkin inilah yang saya rasakan calon pensiunnya. Karena tahun depan saya pensiun, saya kan berpikir kalau kata anak saya itu Pak, kalau sudah pensiun nanti Bapak rindu mahasiswa, enggak ajar. Oh iya ya, biasa tiap hari itu. Sekarang tidak ada. Apa ya kegiatan? Oh ternyata ini kegiatan saya nulis. Dan sekarang sibuk. Tulisannya itu sibuk. Karena itu dituntut oleh para ustadz itu. Ustadz dituntut oleh muridnya. Kan ngehancak itu. Seperti tadi yang saya katakan ada 8 ustadz itu ngehancak. Nah, nanti kan saya katakan 2 minggu sebelum tamat buku itu harus menghubungi saya karena supaya ada kesempatan untuk mencetak. Saya bilang selama 2 minggu nanti dikirim. Jadi itu memperluas ya. Jadi betapa banyak manusia yang merasa berat untuk melaksanakan ibadah, tapi karena sudah dikarunia Allah sehingga merasa nikmat. Orang yang mendapat karunia akan mudah ibadah dan tidak tertarik untuk maksiat. Dalam Al-Quran istilah fadlan itu tercantum 9 kali. Yang ternyata 5 kali itu berkaitan dengan usaha manusia. Seperti antabdagu fadlan min rabbikum. Itu surat Al-Baqarah 198. Itu fadlan di situ usaha mencari rezeki. Kemudian tabtaguna fadlan min rabbihim surat 5 ayat 2. Itu dalam menegakkan syariat. Kemudian litabdagu fadlan min rabbikum berusaha dari rezeki di siang hari. Kemudian itu 17 12 ayat lagi yabtaguna fadlan minallah mencari karunia dengan ruku dan sujud itu mah ritual. Kemudian yabtaguna fadlan minallah mencari karunia Allah dengan hijrah itu berkaitan dengan sosial juga. Jadi nampak sekali dalam kalimat kelima ayat ini bahwa fadlan itu benar-benar sangat diharapkan oleh orang mukmin karena merupakan anugerah melebihi hasil yang diusahakan. Dengan karunia tersebut, mukmin mendapat berbagai kemudahan dalam melaksanakan ibadah maupun muamalah. Ternyata fadlan itu diberikan bagi orang mukmin yang meneruskan dakwah Rasul. Itu dalam surat Al-Ahzab. Juga diberikan kepada Daud yang mampu menaklukkan makhluk selama perjuangan. Sebagaimana surat 34. Serta diberikan pada orang mukmin yang memenuhi syarat. Seperti pada ayat 8 surat Al-Hujurat ini. Kemudian wa nikmatan, jika pada kalimat sebelumnya disebut fadlan, yaitu karunia, keutamaan kebaikan Allah yang dianugerahkan pada mukmin, maka berikutnya nikmatan. Nikmat. Kenikmatan, kemanfaatan, dan sesuatu yang menyenangkan. Jadi Allah menganugerahkan karunia yang diberikan pada mukmin, tapi juga mendatangkan kenikmatan dan kesejahteraan. Jadi karunia yang dianugerahkan bisa dirasakan secara langsung. Jadi jika karunia mendatangkan semangat berjuang dalam ibadah dan memudahi kemaksiatan, maka nikmat mendatangkan kebahagiaan dalam ibadah dan menjauhi maksiat tersebut. Ini merupakan anugerah yang tidak ada bandingan. Namun orang yang mendapatkan karunia akan senang ibadah dan enggan maksiat. Siapa yang berhak menerima anugerah dan kenikmatan itu sangat diketahui Allah.
ayat ini juga menggambarkan bahwa orang yang mendapat karunia dan nikmat Allah bakal merasakan nikmat hatinya dalam melaksanakan segala tuntunan ilahi. Jadi kalau orang yang mendapat karunia dan nikmat, situasi apapun bahagia. Situasi apapun bahagia. Ya, sebetulnya saya katakan musibat corona itu ada musibat, ada karunia, ya. Ada musibat, ada karunia. Musibat dan karunia tergantung usaha masing-masing. Jadi walaupun buruh kalau dia menganugerahkan ini sebagai pengalihan kegiatan, maka tidak akan menjadi musibat. Tapi kalau dia menganggapnya negatif, akan jadi musibat. Ya, akan menjadi musibat kalau menganggapnya negatif. Tapi kalau positif mah enggak. Oh, karena saya sedang di sini lalu di BHK, berarti saya harus ke sini. Harus ke sini beralih. Terus bersini seperti anak saya yang si Cikal. Itu kan general manager di Sapoy Homan. Begitu corona kan berhenti dari Sapoy Homan. Jadi dari general manager berhenti. Tapi ternyata dia beralih jadi pengusaha. Berarti itu kan peralihan. Sehingga saya tanya, ya dulu mah walaupun jadi general manager diatur oleh komisaris, oleh sekarang saya yang mengatur. Nah itu kan jadi pengatur. Jadi tetap saja tergantung kepada sikap kita. Tergantung kepada sikap kita menghadapi persoalan itu. Yang asalnya mah walaupun general manager tetapnya diatur ke komisaris, oleh direktur dan sebagainya kan kudu tunduk. Tapi kalau sekarang karena jadi bos, jadi ngatur orang. Nah, itu anugerah. Jadi makanya tergantung sikap kita. Sikap kita. Jadi kalau menanggapinya negatif, pasti jadi musibah. Tetapi kalau menanggapinya positif, akan jadi karunia. Jadi tergantung kepada sikap dan kesiapan kita. Saya juga sama, Bu. Kalau pandangan negatif mah jadi sedih kan. Itu Pak Panggih yang mahasiswa cuman setiap hari daring lewat komputer gitu. Tapi kalau dianggap ini positif, alhamdulillah enak. Karena bisa dilaksanakan, tidak perlu transportasi, tidak perlu riweuh-riweuh. Sekarang itu bisa ngajar itu bisa tidur dulu gitu kadang-kadang kan. Sebentar lagi saya jam 3 nanti ngajar semester 3 ya, semester 3 nanti jam 3. Saya ngajar di rumah. Jadi itu kan bisa tergantung bagaimana memanage waktu, memanage tempat, memanage situasi dan kondisi. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu tahu semuanya itu. Alim, maha tahu. Bahkan kata di sini dikatakan alimun bima yastahiqul hidayah mimman yastahiqul ghawayah. Wa hakimun fi aqwalihi wa af'alihi wa syar'ihi wa qadrihi. Allah alim, tahu bima yastahiqul siapa yang berhak dan siapa yang berhak untuk disiksa, siapa yang berhak untuk dianugerahi. Itu alimun hakim, pengunci ayat ini. Beberapa ibrah. Ibrah pertama dikaitkan dengan ayat sebelumnya merupakan penjelasan tentang latar belakang
mengapa mukmin itu memiliki cinta iman, benci kufur. Penyebabnya adalah karunia dari Allah. Kedua, orang yang berkeyakinan bahwa Rasul masih ada, serta cinta iman, benci kufur, maka akan mendapat karunia. Tiga, pengunci ayat ini sebagai khobariyah tentang asma Allah. Khobariyah tenawan, berita. Yang maha tahu bijaksana. Oleh karena itu, kesadaran akan asma Allah tersebut mesti melekat. Jadi kalau ibu-ibu ngapalkan Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan sebagainya, itu khobariyah dan insya'iyah. Insya itu perintah. Jadi kalau ya Rahman, maha kasih sayang Allah, maha kasih sayang. Ya Rojak, maha rezeki, juga rezeki. Ya Allah, hanya Allah yang mengetahui, maka bagi pengetahuan dan sebagainya itu ada perintah. Implikasi tatbik itu tadi kan, di dalam memahami ayat atau hadis itu ada terjemah, ada tafsir, ada tahlil, ada takwil, ada tatbik. Nah, tatbik implikasinya. Jadi tidak ada manusia yang tidak mendambakan karunia dan nikmat dari Allah. Keinginan tersebut mesti diwujudkan dalam usaha, sehingga harus menempuh langkah. Nah, dalam 5 dikemukakan bahwa berkaitan dengan usaha 5 ayat itu. Oleh karena itu mesti ada upaya untuk mendapatkan. 2, bisa juga dipahami tentang bagaimana cara seorang mukmin agar mendapatkan karunia dan nikmat Allah. Langkahnya adalah pertama, yakini bahwa Rasul tetap ada, berikan bimbingan. Kedua, cinta iman di atas segalanya. 3, benci kufur, kemaksiatan dan kefasikan. 3, segala perintah maupun larangan berfungsi sebagai karunia. Jadi kalau Allah melarang ini, karunia bagi kita. Kalau Allah memerintah ini, karunia dan nikmat. Oleh karena itu, mukmin selalu bersangka baik pada Allah, bahwa karunia dan nikmatnya akan selalu tercurah. Keempat, karena berlatar belakang kenikmatan, maka jika ada suatu larangan dan perintah dirasakan berat, maka harus mengubah persepsi. Jadi kalau merasa berat, ubah persepsi kita. Dengan perubahan tersebut, maka seberat apapun tugas akan nikmat. Tadi juga kan salah satu contoh karunia dianggap musibat, sedih, ubah persepsi. Oh, ada kenikmatan di balik musibat. Ada pelajaran di balik musibat. Itu dengan keikhlasan. 5, Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. Oleh karena itu setiap mukmin mesti menyadari bahwa amal perbuatan, sikap dan nikmat dalam hati itu diketahui Allah. Mereka akan selalu waspada dalam segala aspek kehidupan. 6, jika ayat 8 ini sebagai pengunci ayat sebelum, maka mengandung arti bahwa usaha mendapatkan karunia harus ditempuh, yaitu mendahulukan Allah dan Rasul. Kemudian berusaha meningkatkan suara, merendahkan Rasul, merendahkan mendapat penghormatan, sadar betul apa yang diucapkan, menggunakan akal pikiran dalam pergaulan, sabar dalam segala peristiwa, dan sampai ada 15 langkah. Inilah makna surat Al-Hujurat ayat 8 tamat. Buku ini mangga canak kabumi masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.